song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder.
and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in water and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Mari saat ini kita akan membaca bersama di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudara, apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika saudara membaca ayat ini? Mungkin kita akan mengatakan, "Tuhan, saya rindu untuk bisa mengasihi Engkau. Tetapi mengapa ya saya selalu gagal untuk mengasihi Engkau? Saya malah banyak atau seringkali mengecewakan Engkau. Saya banyak melakukan perbuatan dosa. Saya merasa tidak layak untuk mengasihi Engkau, Tuhan. Sangat banyak kekurangan dan kelemahan saya. Saya selalu merasa gagal dalam memberikan yang terbaik dalam pelayanan saya. Saya gagal menjadi contoh dalam keluarga saya. Kenapa saya selalu gagal di saat saya sudah membaharui komitmen saya untuk mengasihi Engkau? Mungkin sudah tak terhitung kegagalan kita ini berapa kali dalam mengasihi Tuhan. Dan bahkan mungkin sampai kita malu untuk berkata, "Tuhan, berikan saya kesempatan satu kali lagi untuk mengasihi Engkau." Bukankah hal-hal seperti ini yang seringkali terucap oleh kita, saudara? Saudara, ketika saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, ketika saudara mengadakan saat teduh dengan Tuhan, dan Tuhan datang menghampiri saudara, seperti yang saya alami. Dan Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau, nak. Aku mengasihi engkau." Saudara, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Jadi Allah yang lebih dulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dulu mengasihi dia, tapi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus kepada kita.
Yesus berkorban untuk kita. Dia mengasihi kita. Bukan karena kita ini baik. Tapi dia berkorban untuk kita. Justru ketika kita ini hidup dalam dosa. Dia mengambil alih hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus sudah mengambil alih dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Allah mengasihi kita lebih dahulu. Bagaimana sekarang kita bisa mengasihi Dia? Kita harus menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kita ini berharga di matanya, saudara. Bahkan dikatakan kita ini adalah biji matanya sendiri. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terjemahan bebasnya berkata, dari dahulu Tuhan memperlihatkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Sebab itu aku memperpanjang kasih setiaku kepadamu. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Nah, mari kita memahami apa arti mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa memegang perintahku, kata memegang ini saudara, dari bahasa aslinya berarti mempunyai atau memiliki. Ini menunjukkan bahwa orang itu mendengar dan mengerti firman Tuhan, serta menjadikannya sebagai miliknya. Jadi firman Tuhan setelah didengar dan dimengerti, itu dijadikan miliknya. Kemudian dikatakan dan melakukannya. Melakukannya ini artinya menuruti atau mentaatinya. Jadi barang siapa yang memegang, memiliki firman itu dalam hatinya dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Saudara, di dalam ayat pertama yang kita baca tadi yaitu Matius 22 ayat 37, Yesus telah mengajarkan beberapa hal yang penting tentang kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Pada saat yang satu dipisahkan dari yang lain, maka keduanya akan kehilangan makna yang sebenarnya. Poin yang pertama, mengasihi itu merupakan sebuah perintah. Kata kerja kasihilah di ayat 37 itu berbentuk kalimat imperatif. Kata kasihlah ini dari bahasa aslinya adalah agapao. Ini bentuk kata kerja dari agapi. Ini berbicara tentang sebuah tindakan. Jadi kasihlah ini adalah sebuah perintah. Dan ini sesuatu yang aktif, bukan pasif. Hal ini perlu kita garis bawahi, saudara. Bahwa banyak orang memandang kasih itu hanya sebatas perasaan. Jadi perasaannya kita mengasihi. Banyak orang terlalu menekankan tentang kasih itu pada aspek emosionalnya. Sehingga mengabaikan keutuhan dari kasih itu sendiri. Saudara, mengasihi itu melibatkan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Bagian lain dari Alkitab mengajarkan kebenaran yang sama. Ketaatan itu merupakan salah satu wujud dari kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketaatan itu merupakan salah satu wujud
dari kasih kita kepada Tuhan. Jikalau kita ini berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, maka kita akan mentaati segala perintah-Nya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menaati Allah, berarti dia tidak mengasihi Allah. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak mentaati firman-Nya, berarti kita tidak mengasihi Allah. Sebaliknya, kalau kita mentaati, menuruti semua firman-Nya, maka di dalam diri kita sungguh sudah sempurna kasih Allah itu. Saudara, jadi antusiasme belaka itu tidaklah cukup. Perasaan yang berkobar-kobar pun, wah aku mengasihi Tuhan. Dengan berkobar-kobar kita berkata, I love you Lord, aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu tidak akan berguna apabila tidak disertai dengan ketaatan dalam tindakan nyata. Dan poin berikutnya saudara, mengasihi itu merupakan dasar dari semua perintah. Di dalam ayat yang ke-40 tadi dikatakan bahwa semua perintah dalam Alkitab itu bergantung pada perintah untuk mengasihi. Jadi mengasihi bukan sekedar sebuah perintah, bukan pula sebatas perintah yang terbesar. Tetapi mengasihi Allah itu adalah fondasi dari segala perintah. Sebagai contoh adalah 10 perintah Allah. Perintah pertama sampai keempat itu mengatur relasi vertikal, yaitu antara kita dengan Allah. Mengapa kita harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah berhala dan sebagainya, patung dan sebagainya? Mengapa kita harus menghormati kekudusan namanya? Dan mengapa kita harus beribadah hanya kepadanya saja? Jawabannya adalah karena kita mengasihi Allah. Kemudian perintah kelima sampai ke-10 itu mengatur relasi horizontal antara kita dengan sesama kita. Mengapa kita perlu mengupayakan yang baik bagi sesama kita dan menghindari yang buruk terhadap mereka? Jawabannya adalah sama, karena kita mengasihi mereka. Jadi saudara, dalam Matius 22 ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata tergantung di sini itu menyiratkan ide yang lebih mendalam lagi, yaitu ketaatan itu harus digantungkan pada kasih. Artinya, segala bentuk ketaatan terhadap perintah Allah tidak akan berguna apabila tidak dilekatkan pada kasih. Jatuh bangunnya sebuah ketaatan ditentukan oleh motivasi di baliknya. Jika ketaatan itu tidak dilandaskan pada kasih, hal itu tidak pantas disebut sebuah ketaatan. Tanpa kasih, saudara, ketaatan hanya menjadi ajang pamer diri sendiri. Tanpa kasih, ketaatan itu identik dengan kemunafikan. Hal ini bisa kita baca dalam Matius pasal 23. Di sana dikatakan, banyak diceritakan tentang para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang munafik, kata Tuhan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Jadi mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka memberikan persembahan itu tujuannya hanya supaya dilihat orang. Bukan didasari kasih kepada Allah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan sebagainya. Itu mereka lakukan tanpa didasari kasih kepada Allah. Di luar nampaknya mereka beribadah kepada Allah, tetapi jauh di dalam hati mereka tidak ada kasih kepada Allah. Saudara, secara ringkas, tanpa kasih,
ketaatan hanyalah sebuah sarana untuk memanipulasi Allah dan orang lain. Sebaliknya, jikalau kasih yang melandasi ketaatan kita, kita akan rela melangkah lebih jauh daripada tuntutan minimum. Hal ini banyak dilupakan oleh orang percaya, orang Kristen. Mereka mentaati perintah Allah hanya karena takut menerima hukuman. Yang lain lagi, mereka mentaati perintah Allah supaya mereka diberkati. Sebagian lagi hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Dengan demikian saudara, mereka telah menggeser posisi kasih dari fondasi bagi suatu tindakan menjadi nyata untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perasaan saja, tetapi dengan pikiran dan tindakan kita. Biarlah tindakan kita ini merefleksikan ketaatan kita kepadanya. Karena kasih dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, maka kita harus mentaati semua firman-Nya. Karena kasih ini merupakan fondasi dari semua perintah Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah belajar tentang mengasihi Engkau. Ketika kami berkata kami mengasihi Engkau, maka kami harus taat akan segala firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mentaati segala firman-Mu sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tahu Roh Kudus Engkau menolong kami Roh Kudus. Karena Engkau Roh penolong. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, ketika kami mentaati segala firman-Mu Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian kami. Engkau akan selalu melindungi kami, membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.